Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasi dalam pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar mengenai buku besar pembantu atau subsidiary ledger ya. Ini untuk materi kelas 12 semester 2 yaitu terkait dengan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Ya, oke. Kemudian fungsi dari buku besar ini adalah mencatat informasi yang diperlukan di samping buku besar utama. Jadi, dalam perusahaan dagang ini, buku besar pembantu muncul untuk mencatat informasi yang diperlukan di samping buku besar utama yang sudah dikerjakan. Jadi, kalau kita ingat ketika kita belajar mengenai akuntansi jasa, yang muncul dalam akuntansi perusahaan jasa itu hanya buku besar utama. Tetapi ketika kita belajar perusahaan dagang, muncul buku besar pembantunya juga ya. Jadi buku besar pembantu. Oke, itu ya yang perlu kalian ingat. Jadi di dalam perusahaan dagang itu ada dua buku besar yang harus kalian pahami, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Kalau buku besar utama saya tidak akan mengulang lagi karena di kelas 12 semester 1 kalian sudah belajar. Buku besar itu saya ingatkan lagi saja, ada bentuk T, kemudian 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Itu sudah saya ajarkan dengan contoh-contohnya, nanti kalian bisa ingat kembali. Ya, tetapi nanti pada saatnya saya akan memberi contoh yang mengenai buku besar pembantu. Nah, sekarang perhatikan, untuk buku besar pembantu ini dalam perusahaan dagang terdiri dari 3 macam buku besar pembantu. Yang pertama adalah buku besar pembantu piutang, ya. Kemudian yang kedua buku besar pembantu utang. Dan yang ketiga, buku besar pembantu persediaan. Jadi, kalau buku besar pembantu piutang ini nanti fungsinya adalah mencatat piutang-piutang perusahaan. Jadi, dimasukkan dalam satu buku besar supaya mengelompok dan mudah dipahami dan tidak membingungkan. Sedangkan untuk buku pembantu utang adalah untuk mencatat keseluruhan utang-utang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dikelompokkan utangnya itu kepada siapa saja, berapa jumlahnya, kemudian cara pembayaran dan sebagainya. Jadi karena utang ini katakanlah sering muncul dalam transaksi, maka digolongkan dalam satu buku besar pembantu. Dan yang berikutnya adalah buku pembantu persediaan barang dagangan. Persediaan. Jadi kalau kita ingat bahwa perusahaan dagang ini adalah kegiatan intinya membeli barang dan menjual kembali tanpa mengubah bentuk, otomatis istilahnya kulaan, ya kan? Kulaan untuk dijual kembali. Maka ketika orang kulaan atau perusahaan kulaan atau toko katakanlah seperti itu kulaan, kan otomatis enggak hanya sedikit. Biasanya apalagi kok perusahaan yang udah gede-gede gitu kan, maka dia kulaan atau belinya banyak. Karena banyak, maka muncul yang namanya persediaan. Kenapa kok muncul persediaan? Ya karena ketika membeli banyak itu dalam proses menjualnya belum tentu terjual semua, maka menjadi persediaan barang dagangan. Ini perlu dicatat dalam buku besar pembantu. Oke, gitu ya. Jadi karena sifat dari perusahaan dagang ini, maka muncullah yang namanya buku besar pembantu piutang, buku pembantu utang, dan buku pembantu persediaan. Mengingat seperti yang sudah saya terangkan dalam jurnal khusus bahwa kegiatan membeli dan menjual barang dalam perusahaan dagang itu bisa dilakukan secara tunai dan kredit. Maka yang terkait dengan kredit perlu digolongkan dalam buku pembantu piutang dan buku pembantu utang. Oke, nanti saya beri contohnya.
Yang berikutnya, buku pembantu piutang tadi sudah saya katakan berarti untuk mencatat kepada siapa saja perusahaan mengutangkan. Maka di sini buku besar pembantu piutang isinya adalah rincian perusahaan menurut nama pelanggan dan debitur. Ya, pelanggannya siapa aja yang beli pada kita itu dimasukkan dalam buku besar pembantu piutang ya, atau ini bisa disebut dengan debitur. Lah debitur itu sendiri apa? Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain karena adanya perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada yang akan datang. Ya, seperti sudah saya terangkan mengenai syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang, itu kan sudah ada. Misalnya yang kemarin ya, diingat ada 2/10, N/30, 3/10, N/30, IOM, End of month, dan seterusnya ya, karena ada perjanjian ya kan seperti itu mengenai pelunasan dan pembayaran, maka ini akan memiliki istilah utang ataupun piutang. Sedangkan tadi debitur berarti artinya perusahaan kita mempunyai pinjaman atau utang kepada pihak lain ya, maka muncullah yang namanya tadi buku besar pembantu piutang ya, mengutangkan kepada siapa saja. Nah, kemudian yang berikutnya ada buku besar pembantu utang dagang ya. Buku besar ini digunakan untuk membantu melakukan pencatatan rincian utang perusahaan menurut nama kreditur ya. Jadi utangnya itu kepada siapa saja itu dicatat dalam buku besar pembantu utang ya. Urutannya sesuai dengan nama kreditur. Lah, kreditur itu sendiri apa atau siapa? Kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atau properti atau layanan jasa yang diberikan di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama. Nah, pihak kedua ini disebut peminjam atau yang berutang. Berarti dengan kata lain, ini garis bawah ya, ini kreditur ini adalah ya, pihak kedua ini bisa diartikan yang memiliki tagihan pada pihak lain atau mengutangkan. Ya, oke ya. Tuh, kemudian di sini ada buku pembantu persediaan barang dagangan. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi, fungsi dari buku besar pembantu persediaan barang dagangan ini adalah mencatat rincian persediaan, jenisnya apa, jumlah sisanya berapa, harganya berapa, dan HPP secara keseluruhan. Oke, ini pengertian-pengertiannya ya. Jadi, dari 3 hal buku besar pembantu ini tadi sudah diberi penjelasan mengenai artinya masing-masing. Nanti kalian bisa pahami lebih lanjut. Nah, kemudian untuk apa saja yang dicatat dalam buku besar pembantu piutang, ini bisa berupa bukti transaksi penjualan kredit atau jurnal penjualan, kemudian bukti transaksi retur penjualan atau jurnal umum, bukti transaksi pelunasan piutang atau jurnal penerimaan kas. Ini yang dalam buku besar pembantu piutang dagang. Sedangkan di dalam buku besar pembantu utang dagang ini bisa saja bukti transaksi pembelian secara kredit, kemudian yang berupa bukti transaksi retur pembelian dari jurnal umum, dan yang berikutnya adalah bukti transaksi pelunasan utang. Ya, bukti transaksi sudah pernah dipelajari di semester 1, bentuknya apa saja, kalian bisa mengerti ya. Oke, dan yang terakhir untuk tipe atau bentuk dari buku besar pembantu seperti buku besar yang utama tidak jauh berbeda, bisa berbentuk huruf T ataupun berbentuk kolom-kolom yang pernah kita pelajari atau disebut bentuk saldo, bisa 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Nah, itulah teorinya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya yang terkait dengan aplikasi kepada soal dan langsung kepada buku besar utama dan buku besar pembantu. Tetap semangat, selamat belajar, dan tetap antusias serta sehat selalu.